Ada masih menyaksikan kabar khusus pemimpin daerah terpilih dan pemirsa kami juga akan menghadirkan bagaimana suasana terkini di Hotel Sun Pacific. Saat ini rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024 di tingkat provinsi akan dimulai hari ini dan juga persiapan telah dilakukan untuk nantinya digelar rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific di bilangan Jalan MH Tamrin. Sejumlah persiapan juga ini masih dilakukan dan juga kami masih menantikan diselenggarakannya rapat pleno. Inilah kondisi terbaru pemirsa sore hari ini karena rencananya pada pukul 16 ini seharusnya pleno rekapitulasi sudah dimulai. Prof Burhan, saya minta komentarnya terlebih dahulu Prof. Melihat rekapitulasi target dari KPU Jakarta 2 hari ke depan sudah bisa diumumkan. Bahkan bisa lebih cepat, lebih awal Prof Burhan diumumkan untuk hasil di Jakarta. Apakah tetap berdasarkan pegangan yang kemarin 50,07% artinya satu putaran atau ada dinamika yang berbeda Prof Burhan? Biasanya kalau rekapitulasi di tingkat KPU itu yang paling menentukan adalah data dari KPPS, TPS itu ya. Dan ketika itu diupload, itu kemungkinan besar terjadinya perubahan itu sangat kecil. Dan kita mendapatkan informasi dari Jaga Suara bahwa ketika data masuk sudah diunggah oleh KPPS di hari H, itu ada 99,92%. Itu angkanya buat Pramono Rano Karno juga sudah 50,07%. Jadi nyaris ketika sudah direkap pada tingkat kabupaten kota, itu tidak berubah. Jadi memang kecuali kalau ada kejadian luar biasa ya. Sejauh ini kan penghitungan manual sampai tingkat 5 kota dan 1 kabupaten di Jakarta, itu persis seperti yang ditemukan oleh kawan-kawan Jaga Suara. Yang artinya sepertinya kalau itu berlangsung linier, kemungkinan terjadinya perubahan di penghitungan manual tingkat provinsi sepertinya kecil. Jadi satu-satunya peluang buat tim Ridho, Mas Arief, adalah membawa kecurangan yang mereka temukan itu ke tingkat MK. Karena kalau di tingkat KPU sepertinya susah. Yang kita temukan di layar ini ada perubahan. Karena nyaris sama, persis seperti yang saya baca dari data yang disampaikan oleh Jaga Suara, oleh Ainun. Ya. Kalau quick count dari awal kan memang tidak bisa konklusif. Ya, saya sendiri waktu hari H itu ya, itu sudah menggabung 9 penyelenggara quick count. Ada 9, rata-rata buat Rano Karno, Pram Rano Karno itu 50,17%, rata-rata ya. Sementara MOE dari 9 lembaga karena gabungan, total itu ada 3.700 TPS sebagai sampel, itu 0,317%. Karena mengecil, karena gabungan kan, bukan hanya 1-2 penyelenggara quick count. 50,17% itu kan kalau margin of error 0,317%, lagi-lagi tidak konklusif. Karena kalau 50,17% dikurangi ke bawah, masih bisa di bawah 50%. Atau plus 0,317% ke atas. Nah, tetapi data real count kan menunjukkan konklusif ini, meskipun hanya 50% plus 2.900 suara, kan gitu. Tetapi kan lebih dari 1 kan. Nah, lagi-lagi tantangannya buat tim Ridho adalah menemukan kelebihan 2.900 suara tadi, itu bisa di-challenge apakah misalnya bukti seperti kasus TPS Pinang Ranti, sejauh ini kan baru itu ya. Kalau C6 saya sendiri masih belum yakini apakah undangan C6 itu random ataukah sistematik merugikan pendukung Ridho saja, ataukah termasuk pendukung Pramono juga dirugikan karena nggak dapat undangan memilih. Jadi hal-hal semacam ini yang kita masih menunggu bukti yang disodorkan oleh tim hukum dari paslon Ridho. Tetapi kalau mereka melihat rekapitulasi hasil pilkada, sepertinya tidak akan ada perubahan berarti ya, terutama ketika dibawa ke tingkat provinsi. Dan juga tadi kita sama-sama telah menyaksikan bahwa dari tim advokasi Gerindra ini telah memberikan pernyataannya. Mas Ciko, ini kita menanggapi hal ini bahwa ada dugaan kecurangan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, ini sah-sah saja, ini biasa aja dalam sebuah proses pesta demokrasi seperti pemilu atau pilkada kali ini dan yang sebelum-sebelumnya, bahwa semua pihak tentunya punya keyakinan atas kebenarannya masing-masing. Tapi kalau kita bicara harus terkait dengan
jenjang dari proses itu sendiri. Proses ini sekarang kan masih dalam proses penghitungan suara. Jadi jangan melompat dulu apakah akan menerima hasil atau tidak dan lain-lain. Kita selesaikan ini. Sekarang kemarin PPK sudah selesai, kabupaten kota sudah selesai, hari ini akan ada ditetapkan di provinsi, ya kan? Dan tadi seperti disampaikan oleh Prof. Burhan bahwa 50,07% itu sepertinya sudah tidak akan berubah. Dan juga alhamdulillah kalau dari narasi-narasi termasuk dari tim paslon 1 dan tidak pernah membantah lagi soal angka 50,07. Nah, saya mau koreksi sedikit, bukan 2.900 tapi 2.925. Supaya lebih presisi. Lebih presisi. Karena nanti kalau Arif nyari 2.900 masih kurang 25 lagi ya. Kan kasihan nanti nggak pas dia, masih kurang dia. Karena satu suara satu mana. Jadi intinya itu ya. Jadi nah dengan basis itu kalau kita bicara soal de facto ya insya Allah de factonya kan sekarang sebelum penetapan insya Allah kita sudah menang dalam artian perolehan suara dan kita mengucap syukur terkait itu. Tapi tentunya sebagai insan demokrasi kita tahu dalam tahapan pemilu ini ada juga yang dinamakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada ruang-ruang yang diperbolehkan dan kami mempersilahkan untuk siapapun itu menggunakan ruang itu semaksimal mungkin untuk kemudian bagaimana ke depannya berupaya untuk mengubah hasil. Tapi kami memiliki keyakinan sampai hari ini apapun yang kami dengar tadi terkait dengan argumentasi C6 dan lain-lain, saya sepakat dengan Prof. Burhan apakah itu secara sistemik hanya mengganggu, menahan perolehan suaranya Paslon Ridho, saya rasa enggak juga karena kami juga mengalami di keluarga kami yang RT-nya dan KPPS-nya tahu kira-kira di rumah ini, rumah keluarga saya yang akan memilih paslon siapa juga tidak mendapatkan surat undangan. Tapi intinya kan itu sebenarnya bukan surat undangan ya, mohon maaf saya mau koreksi, itu namanya surat pemberitahuan. Jadi kalau undangan ini kan artinya kalau nggak diundang nggak bisa datang. Kalau ini kan pemberitahuan, tapi kalaupun tidak dapat kita tetap bisa datang dan memilih. Nah, kembali lagi terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat ini sebenarnya yang seharusnya paling besar kritik itu ditujukan kepada siapa? Bukan pada penyelenggara, sebenarnya pada partai politik, termasuk partai politik kami, karena kami gagal untuk memobilisasi pemilih dan untuk meyakinkan masyarakat untuk menimbulkan gairah masyarakat memilih paslon yang sudah kami tawarkan ke masyarakat. Nah, ini harus menjadi evaluasi bagi semua partai politik. Nah, tapi di lain sisi kalau kita juga ingin jujur ya, boleh nih kita berkata jujur di sini. Tidak lebih baik juga 100% tingkat partisipasi, tapi 80%-nya digerakkan oleh bansos atau serangan fajar. Ya, buat kami lebih baik partisipasi pemilihnya tidak terlalu tinggi, tapi betul-betul karena hati nurani. Karena golput itu sendiri adalah bagian dari memilih dalam sebuah pesta demokrasi. Oke, sekali lagi tapi golput bukan ajakan. Bukan ajakan, sama sekali bukan ajakan. Kami menyayangkan bila masyarakat golput dan itu juga harus menjadi evaluasi ke dalam bagi partai politik bahwa partai politik ini harus bisa dong meyakinkan masyarakat untuk pergi beramai-ramai datang untuk memilih. Nah, sepakat. Jadi partai politik selama masa kampanye kemana aja kok pas di hari H mereka tidak datang ke TPS. Kita boleh ke Mas Arief. Mas Arief sepertinya meskipun sore hari ini tersenyum dan relawan ya, dia kayaknya belum masuk partai politik belum. Enggak, tapi soalnya Mas Arief kayaknya belum move on sama sekali nih. Iya tadi bilang pengen perjuangan sampai titik darah penghabisan. Itu pesan tidak terima dengan hasil 50,07. Tadi berapa? 50,07. 50% plus 2.925. Angkanya sampai desimal. Mas Arief, temuan dugaan kecurangannya apa saja Mas? Kalau berjuang sampai titik darah penghabisan itu pesannya Hadratus Syekh ya, bahwa untuk bangsa ini kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan ya, dengan penuh keikhlasan. Jadi apa yang saya kira dalam konteks Jakarta ini itu pula yang teman-teman di tim Paslon Ridho tempuh ya. Dan seperti yang tadi sebelumnya kita lihat ya, sebelum segmen ini kan ada konferensi pers dari teman-teman Gerindra ya, memaparkan bahwa misalnya distribusi C6 itu hampir 200 titik TPS kalau nggak salah tadi, sekitar 100 berapa 60-an ya. Nah itu yang memang menjadi salah satu concern ya dari kita ketika sambil menunggu proses ini, karena kita sampai ngumpulin. Nah yang aneh bagi kami itu misalnya tentang yang tadi disebutkan, misalnya salah satunya yang paling terang ya, ketika KPPS di Jakarta Timur ini dipecat ketua KPPS-nya, di Pinang Ranti itu sampai hari ini Bawaslu juga belum
memberi rekomendasi gitu. Padahal itu kan sudah terang benderang gitu faktanya gitu. Nah itu salah satu yang menurut kami di Ridho ini ganjal gitu ya, sehingga bukti-bukti gitu ya atau fakta-fakta yang kami temukan tadi ya sambil menunggu rekapitulasi ini ya kami tentu sudah menyiapkan ya langkah-langkah tadi sampai titik darah penghabisan itu ya, karena sambil nunggu PSU-nya, kalau nggak beres PSU-nya juga ya itu semakin menguatkan apa yang akan kami tempuh misalnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang sedang ya direncanakan lah di tim Ridho. Mas Arief, berarti partisipasi yang masyarakat yang rendah ini juga menjadi salah satu concern, mengingat juga hal yang perlu diperhatikan adalah partisipasi yang rendah adalah untuk anak muda. Ya. Bagaimana tanggapannya? Iya, memang di satu kesempatan saya bicara juga ya bahwa teman-teman muda ini kalau kita cek ya, dan saya minta ke teman-teman monitor itu hampir di setiap TPS itu memang partisipasinya 50% sekian. Jadi nah ini salah satunya mungkin karena mereka belum mendalami gitu ya. Karena kan teman-teman muda kita ini selalu secara kritis melihat apa yang akan dibawa oleh dua paslon ini. Saya juga menganggap apa yang kami lakukan selama ini ya belum maksimal, sehingga ketika misalnya ada kesempatan misalnya PSU atau nanti second round gitu ya, itu kami akan upayakan itu maksimalkan